secara besar alhamdulillah ya kita bisa melaksanakan. Kalau secara garis besar sih ya alhamdulillah ya, karena untuk Sulawesi Barat kita bagaimana partisipasinya di kalau untuk Sulawesi Barat kita tertinggi di Sulawesi Barat. Kalau di Indonesia kita peringkat keempat ya. Oke, ini suatu hal yang luar biasa ya, melaksanakan pilkada di situasi bencana non alam pandemi COVID-19. Dan ternyata kita bisa melaksanakan, teman-teman kita di KPU ini bisa melaksanakan dengan baik. Ada situasi yang lebih spesifik, kira-kira mungkin yang pengalaman pribadi yang menarik atau mungkin disaksikan? Kalau Pak Mundar mungkin ada. Kalau Mundar? Iya, kalau pengalaman ya. Selain dari COVID itu. Selain COVID kemarin itu ada ada satu desa itu bahwa dia memang datang untuk memaksa memilih karena menurutnya bahwa saya ini adalah penduduk di sini, memaksakan kehendak untuk masuk ke TPS itu menggunakan suaranya. Dia tidak membawa KTP, bukti bahwa dia menjadi warga di tempat itu, tapi kepala dusun itu mengakui bahwa dia adalah warganya, tetapi tidak ada identitas yang dia berikan kepada penyelenggara, sehingga dia tidak diberikan haknya untuk memilih. Jadi karena sama sekali tidak ada memperlihatkan identitas bukti bahwa dia adalah warga setempat, tetapi kepala dusun itu mengakui bahwa dia adalah penduduk, ada warga di sini, dia berhak memilih, tetapi penyelenggara itu pengawas TPS bahwa ini tidak bisa. Ini saya betul-betul salut kepada mereka bahwa integritas seorang pengawas TPS itu betul-betul teruji, sampai dia berani mempertaruhkan bahwa menahan untuk tidak memberikan hak pilihnya tanpa memperlihatkan satu identitas. Jadi itu keunikan saya kemarin yang saya temui di salah satu TPS ya, yang sempat saya lihat bahwa alhamdulillah teman-teman dari pengawas TPS ini sangat luar biasa. Mereka mempunyai integritas yang sangat tinggi untuk mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu. Itu yang saya dapat kemarin. Ya, baik. Terakhir ini Pak Suryadi, Pak Muda, kira-kira rekomendasi yang bisa disampaikan untuk pemilu kedepannya, atau adakah persoalan-persoalan yang perlu untuk ditingkatkan di dalam sub-sub tahapan misalnya, atau apa yang sesuai dengan kenyataan yang ada di Mamuju Tengah? Ya, Pak Suryadi dulu. Kalau saya gini, kita akui kemarin bahwa sosialisasi yang kita lakukan tidak maksimal. Karena itu pandemi COVID-19 ini. Ya, situasi ini. Yang kedua, pemahaman masyarakat terhadap pemilih, tujuan memilih itu masih kurang. Jadi mungkin ke depan mestinya jauh sebelum pemilihan dilaksanakan kita lakukan pendidikan kepada pemilih atau memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memilih itu bukan adalah suatu kewajiban bagi warga negara. Bukan hanya memilih calon atau seperti apa, tapi merupakan tanggung jawab masyarakat bahwa memilih pemimpin untuk kemajuan masyarakat, kemajuan daerah, terkhusus wilayah Mamuju Tengah itu penting, karena ini menentukan bagaimana proses pembangunan 5 tahun yang akan datang. Saya kira itu. Oke, baik. Kalau untuk pemuda? Iya, jadi kalau saran-saran saya untuk bagaimana supaya kedepannya pemilu ini lebih mungkin bahwa kalau saya ini di tingkat penyelenggaraan, ya tingkat penyelenggara pemilu seperti ad hoc, jadi supaya bagaimana tahapan itu setiap tahapan sudah masuk itu
penyelenggara ad hoc itu sudah dibentuk. Sudah sudah terbentuk ya supaya tahapan itu bisa dikawal dengan sampai akhir. Jadi karena seperti kemarin bahwa itu tahapan sudah berlalu berapa tahapan itu baru dibentuk penyelenggara ad hoc. Jadi ini juga yang saya lihat kemarin bahwa ini mungkin harusnya lebih awal kita bentuk itu supaya bagaimana teman-teman penyelenggara ad hoc itu tidak kewalahan nantinya. Kemudian yang kalau saya yang kedua ini bahwa bagaimana menjalin komunikasi antara sesama penyelenggara dengan pemerintah, bukan berarti bahwa kerjasama yang ini, tetapi bagaimana menjalin supaya, karena kita tidak bisa terlepas bahwa penyelenggara pemilu dengan pemerintah itu harus punya hubungan. Jadi bagaimanalah supaya kita menjalin komunikasi hubungan dengan pemerintah kita. Kemudian yang terakhir bahwa kedepannya ini betul tadi disampaikan Pak Suryadi Rahmat bahwa ini perlunya sosialisasi kepada masyarakat bahwa bagaimana pentingnya pemilu itu, bagaimana pentingnya pemilihan di masyarakat. Keterlibatan masyarakat keterlibatan ini karena kemarin terkadang masyarakat itu acuh tak acuh. Jadi mungkin bagaimana supaya apakah penyelenggara memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau membuat pendidikan pemilih di kalangan itu supaya masyarakat itu lebih memahami. Saya kira itu. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, itulah tadi podcast kita pengawasan pemilu yang pada kesempatan ini narasumbernya adalah Bapak Suryadi Rahmat dan Bapak Undar, anggota KPU Kabupaten Mamuju. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami gali lebih jauh, bagaimana proses kualitas penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Mamuju Tengah. Tetapi nanti kita lanjutkan di lain waktu, di lain kesempatan, karena situasinya sekarang ini lagi siap-siap berbuka puasa. Dan ini kita menuju kita. Saya Romansyah, saksikan terus podcast pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.